Kita harus bergerak cepat sebelum mereka menemukan kita. Jalur pasokan ada di sini, dekat sungai. Mereka disebut bayangan perang. Prajurit yang tak tersentuh bom, tak terlihat radar, dan tak kenal kata mundur. Dunia menyebut mereka legenda bawah tanah. Para pejuang yang mematikan tanpa harus muncul ke permukaan. Tapi tidak ada yang tahu bahwa legenda itu dibangun di ruang gelap selebar bahu manusia. Bahwa para pahlawan itu tidur di antara tanah basah, kelaparan berhari-hari, dan bernafas di udara yang nyaris habis. Bahwa kemenangan mereka dibayar dengan tubuh yang rusak dan jiwa yang tidak pernah sembuh. Dalam video ini, kita tidak hanya membahas bagaimana mereka bertahan, melainkan mengupas seluruh harga yang harus mereka bayar. Dari ideologi yang menjerat mereka, hingga terowongan yang hampir menjadi makam mereka sendiri. Ini bukan cerita tentang kemenangan. Ini cerita tentang manusia yang bertahan di batas terakhir kemampuannya. Ribuan manusia hidup di bawah bumi, seolah bumi itu sendiri yang melindungi mereka. Dan di atasnya, dunia modern dengan helikopter, radio, dan bom napalm berusaha menghancurkan sesuatu yang bahkan tak bisa mereka lihat. Lalu, siapa sebenarnya yang terjebak di sana? Vietcong di bawah tanah? Atau Amerika di dalam perang yang tak pernah bisa mereka menangkan? Tahun 1965, Vietnam menjadi pusat badai yang diciptakan manusia. Negara kecil di Asia Tenggara ini menjadi gelanggang perebutan ideologi. Kapitalisme melawan komunisme, Barat melawan Timur, Utara melawan Selatan. Bagi dunia, perang ini soal politik. Tapi bagi mereka yang berada di tanah Vietnam, ini tentang bertahan hidup dari hari ke hari. Di bawah lapisan tanah merah lembab itu, para pejuang Vietcong menggali dunia baru. Jaringan terowongan yang memanjang hingga ratusan kilometer. Mereka tidak hanya bersembunyi di sana, mereka hidup di sana. Tidur, makan, merawat luka, bahkan melahirkan anak-anak mereka di kegelapan yang sama. Terowongan menjadi rumah, benteng, dan makam. Di atas tanah, Amerika datang dengan semua yang terbaik yang bisa dibeli oleh teknologi. Helikopter Huey, bom napalm, radio komunikasi, dan pasukan muda yang percaya bahwa mereka sedang melindungi dunia dari ancaman merah. Mereka tidak tahu bahwa musuh yang mereka cari tidak sedang bersembunyi di balik pepohonan, tetapi tepat di bawah kaki mereka. Masuk ke terowongan Kuci bukan seperti turun ke bunker tentara. Lebarnya hanya sedikit lebih besar dari bahu manusia. Tingginya tak sampai pinggang. Udara di dalamnya berat, penuh uap dan debu halus yang menempel di kulit. Setiap langkah menimbulkan gema kecil yang menakutkan, karena suara sekecil itu bisa jadi tanda bagi musuh di atas. Di tempat seperti itulah manusia belajar menghitung nafasnya sendiri. Setiap suara, setiap gerakan harus diperhitungkan. Satu suara terlalu keras, dan posisi mereka bisa terdeteksi oleh anjing pelacak Amerika. Makanan mereka sederhana, singkong, nasi kering, dan umbi-umbian. Air diambil dari genangan, disaring seadanya. Kelelahan bukan sekedar fisik, tapi juga mental, karena tidak ada siang dan malam di bawah sana. Hanya waktu yang mengalir tanpa tanda. Namun justru di tempat itulah lahir daya tahan luar biasa. Semangat yang tidak bisa diukur dengan jumlah senjata, tapi dengan kemauan untuk tetap hidup di bawah tekanan yang tak masuk akal. Bom jatuh di atas tanah, terdengar seperti guntur yang tidak pernah berhenti. Tanah bergetar, debu berjatuhan dari dinding, dan setiap kali itu terjadi, mereka hanya bisa diam dan menunggu. Jika terowongan runtuh, tak ada cara keluar. Tapi mereka tetap menggali, memperbaiki, dan terus bertahan. Bagi tentara Amerika, Vietnam adalah dunia asing yang menelan kewarasan. Hujan turun tanpa jeda, panas datang tanpa ampun. Hutan yang tampak hijau ternyata adalah labirin kematian. Ranjau bambu, jebakan duri, dan perangkap tanah. Musuh mereka tak pernah terlihat, tapi selalu ada. Helikopter membawa mereka dari satu camp ke camp lain.
Setiap misi dimulai dengan keyakinan dan berakhir dengan kehilangan. Mereka menemukan desa-desa kosong, lubang perangkap yang tertutup daun, dan kadang lubang hitam di tanah, pintu masuk ke dunia bawar yang menelan rekan-rekan mereka. Rasa takut menjadi teman paling setia. Malam datang dengan suara jangkrik dan bisikan di radio yang tak jelas. Setiap detik, mereka menunggu suara ledakan atau teriakan minta tolong dari seseorang yang baru saja menginjak perangkap. Banyak dari mereka masih remaja, baru 19 atau 20 tahun, dikirim ribuan kilometer dari rumah untuk bertempur di tempat yang bahkan tak bisa mereka eja dengan benar. Vietcong hidup di kegelapan, Amerika hidup di kebisingan. Dua dunia yang bertolak belakang, namun terhubung oleh satu hal, yaitu ketakutan. Para pejuang Vietcong menghafal setiap cabang terowongan seperti hafalan doa. Mereka tahu mana tempat aman, mana yang dipenuhi ranjau. Mereka tahu kapan harus diam, kapan harus bergerak. Dan yang paling penting, mereka tahu bahwa waktu ada di pihak mereka. Karena musuh di atas cepat lelah, cepat putus asa. Di sisi lain, pasukan Amerika mengukur perang dengan statistik. Jumlah bom dijatuhkan, jumlah musuh terbunuh, wilayah dikuasai. Tapi setiap angka itu tidak menjawab satu hal, di mana musuh sebenarnya berada. Helikopter menembaki bayangan, pesawat menjatuhkan bom ke titik koordinat, tapi musuh selalu muncul kembali. Seolah tanah itu sendiri yang melawan. Karena memang benar, musuhnya bukan manusia semata, tapi sistem kehidupan yang menyatu dengan bumi. Ada hari-hari di kala dua dunia itu bersinggungan. Bom besar dijatuhkan begitu dekat, hingga terowongan runtuh sebagian. Udara menjadi tebal oleh debu, dan suara di atas seperti gemuruh neraka. Beberapa prajurit Vietcong tidak pernah keluar lagi dari bawah tanah. Mereka terkubur bersama senjatanya. Tapi sebagian lainnya tetap menggali, membuka jalur baru, dan meneruskan perang yang tak terlihat. Bagi tentara Amerika, setiap kemajuan dan kemunduran terasa semu. Mereka bisa menguasai satu wilayah, tapi keesokan harinya musuh muncul lagi di tempat yang sama. Bisa jadi orang yang mereka temui di desa pagi ini, petani yang tersenyum, adalah orang yang menembaki mereka nanti malam. Kepercayaan mulai retak, antara satu regu dengan regu lain, antara prajurit dengan komandan. Ada rasa lelah yang tidak bisa dihapus bahkan oleh keberhasilan taktis. Karena dalam perang seperti ini, setiap kemenangan kecil dibayar dengan harga jiwa yang mahal. Setelah tahun-tahun penuh darah dan lumpur, Amerika mulai menghilang arah. Mereka kalah pertempuran dan menghilangkan peperangan. Vietcong dengan terowongan yang mereka gali dengan tangan mereka sendiri berhasil bertahan hingga akhir. Dan saat pasukan Amerika mulai ditarik pulang, terowongan-terowongan itu tetap ada, menjadi bukti bahwa dalam perang, bukan kekuatan yang menentukan segalanya, tapi keteguhan. Namun kemenangan itu juga tidak membawa perdamaian bagi Vietnam. Negeri itu porak-poranda, ribuan nyawa hilang, dan generasi muda tumbuh dalam bayang-bayang perang. Para pejuang yang dulu tinggal di terowongan, kini berjalan di atas tanah yang pernah mereka gali, membawa luka yang tidak terlihat. Mereka menang, tapi mereka kehilangan terlalu banyak. Bagi Amerika, Perang Vietnam meninggalkan luka yang dalam di hati bangsanya. Lebih dari 50.000 tentara tewas, dan yang pulang membawa trauma yang tidak pernah benar-benar sembuh. Mereka datang dengan keyakinan, dan pulang dengan pertanyaan, untuk apa semua ini? Kini, Terowongan Kuci menjadi tempat wisata. Pengunjung dari seluruh dunia datang berangkat di dalamnya, mencoba merasakan sedikit dari apa yang dulu dialami oleh para pejuang Vietcong. Mereka terkejut, betapa sempit, betapa gelap, betapa sulit bernafas. Dan baru kemudian mereka sadar, di tempat seperti inilah sejarah dibentuk. Hutan yang dulu terbakar, kini hijau kembali. Namun di balik ketenangan itu, bumi masih menyimpan sisa logam, manir, dan kenangan yang tak bisa hilang.